Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Destinasi. I'm from PGMI 1C, Study Program of EI and Europe. I will explain simple present tense and simple present continuous tense. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan rutin atau biasa disebut dengan kebiasaan. Simple present tense memiliki 3 bentuk, yaitu afirmatif, negatif, dan interrogatif. Untuk bentuk yang positif, rumus verbal yang digunakan yaitu S plus verb 1 serta penambahan S atau ES. Untuk penambahan ES itu kata yang berakhiran di kata kerja tersebut yaitu A, I, U, E, O. Contohnya, my father reads a newspaper every day. Untuk yang nominal, rumus yang digunakan yaitu subject plus to be. To be di sini am, is, are plus adjective atau noun. Contohnya, I'm a student. She is a student. We are students. Untuk bentuk negatif, rumus verbal yang digunakan yaitu subject plus do atau does plus not plus verb 1. Contoh do, I do not read a newspaper every day. Untuk contoh yang does, misalnya, she does not read a newspaper every day. Untuk rumus yang nominal, kita menggunakan subject plus to be, am, is, are, plus not, plus adjective atau noun. Contoh penggunaan to be am, yaitu I am not a student. Untuk penggunaan to be is, misalnya, she is not a student. Untuk to be are, misalnya, we are not students. Untuk bentuk yang interrogatif, rumus verbal yang digunakan yaitu do atau does plus subject plus verb 1. Contoh untuk do yaitu do you read a newspaper every day? Jawabannya bisa dua, yaitu yes I do atau no I do not. Untuk contoh yang does, misalnya does she read a newspaper every day? Jawabannya bisa dua, yes she does atau no she does not. Untuk rumus yang nominal, bisa menggunakan to be, am, is, are, plus subject, plus adjective atau noun. Contoh yang pertama, is she a student? Jawabannya, yes she is, atau no she is not. Untuk contoh yang kedua, are they students? Yes we are, atau no we are not. There are some adverbs used in simple present tense. Ada beberapa kata keterangan yang digunakan di simple present tense. Pada adverb of frequency, kita menggunakan always, selalu, usually, biasanya, often, sering, seldom, jarang, never, tidak pernah. Pada adverb of time, biasanya menggunakan every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every Saturday, setiap hari Sabtu. Materi yang kedua adalah present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau begins before, selama, is in progress at the present, dan berlanjut setelah atau continuous after, waktu atau aksi lainnya. Untuk membentuk kalimat present continuous tense, kita harus menerapkan rumus be plus present participle tambahan ing pada kata kerja utama. Present continuous tense memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk positif, negatif, dan interrogatif.
Untuk bentuk yang positif, rumus yang digunakan yaitu subjek plus be, yaitu am, is, are, plus verb dan tambahan ing, plus adverb. Contoh kalimat yang digunakan yaitu she is sleeping right now. Yang kedua, we are studying today. Untuk bentuk yang negatif, rumus yang digunakan yaitu subjek plus be, am, is, are, plus not, plus verb, tambahan ing, plus adverb. Contoh kalimatnya yaitu she is not sleeping right now. Contoh yang kedua, we are not studying today. Untuk bentuk yang interrogatif, rumus yang digunakan be, am, is, are, plus subjek, plus verb, tambahan ing, plus adverb, dan tanda tanya. Contoh kalimatnya, is she sleeping right now? Atau are we studying today? Bentuk present continuous tense secara khusus digunakan untuk keadaan seperti A. Untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contoh kalimat seperti it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. B. Untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Contohnya, this semester Arnold is taking 5 classes. C. Untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Selain itu, penggunaan keterangan waktu sangatlah penting untuk kalimat present continuous tense. Pada saat terjadi pembicaraan, at the time of speaking, seperti like now, at the moment, today, at present. Kedua, pada waktu sekitar waktu pembicaraan, around the time of speaking, seperti this month, this year, this week, and this semester. Perbedaan simple present tense dan present continuous. Simple present tense. A. Untuk aksi yang terjadi berulang-ulang atau secara reguler. Contoh, Alan reads one book a day. B. Untuk menyatakan fakta, situasi, dan keadaan yang kita tidak harapkan untuk berubah. Contoh, Alan reads book every day. Present continuous. A. Untuk aksi yang terjadi selama waktu pembicaraan. Contoh, Alan cannot pick up the phone right now because he is reading his book. B. Present continuous tense untuk menyatakan situasi dan aksi yang terjadi hanya sementara atau kita harapkan untuk berubah. Contoh, Alan is working at a library these 2 weeks because his classes are on break. Beberapa kata kerja tidak biasanya digunakan pada kalimat present continuous. Ini dikarenakan kata kerja tersebut menunjukkan keadaan atau situasi yang kita tidak harapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Kata kerja ini lebih dikenal dengan nama kata kerja statis. Kata kerja yang tidak digunakan pada present continuous tense. A. Kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi seperti love, prefer, hate, like, and dislike. B. Kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera seperti hear, tasty, smell, and see. C. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan seperti think, believe, understand, know. D.
kata kerja yang menunjukkan kepemilikan seperti own, have, possess, belong. Kata kerja statis lainnya seperti seem, be, exist, need, cost. So much material that I convey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.